Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, kemiskinan seringkali diidentikan dengan duka cita, kesusahan. Karena ketika seseorang tidak mempunyai apa-apa, seseorang tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, tidak mempunyai uang untuk membeli obat ketika dia sakit, maka tentu dia akan mengalami kesusahan atau duka cita. Tetapi pada bagian ini Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Apa maksudnya, saudara? Nah, saudara, kalau kita memperhatikan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan semua orang miskin, tetapi orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya, saudara? Saudara, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari kemiskinannya. Dan ketika dia menyadari kemiskinannya, dia datang kepada Tuhan. Bukan saja masalah kemiskinan secara jasmani, tetapi bicara soal semua kelemahannya, semua keterbatasnya, dan bahkan terutama kemiskinan rohaninya, keterbatasan rohaninya, ketidakberdayaannya secara rohani. Nah, saudara, kemiskinan yang dia rasakan itu seperti seorang pengemis yang menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia hanya dapat meminta dan berharap belas kasihan dari orang lain. Saudara, dengan katanya ada satu sense of brokenness, satu perasaan yang tidak berdaya, yang rapuh, di mana kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Nah, saudara, mengapa orang yang demikian, orang yang miskin di hadapan Allah yang seperti itu, yang menyadari kemiskinannya di hadapan Allah seperti itu, disebut sebagai orang berbahagia? Nah, saudara, karena orang yang demikianlah yang menyadari akan keterbatasannya, menyadari akan ketidakberdayaannya, yang akan terdorong untuk mau datang kepada Tuhan, untuk datang mencari pertolongan dari Tuhan dengan satu sikap yang rendah hati. Seringkali manusia begitu keras hati dan begitu tinggi hati, sehingga ketika dia belum dalam satu situasi menyadari ketidakmampuannya, menyadari ketidakberdayaannya, maka dia tidak akan datang kepada Tuhan. Tapi ketika manusia berada dalam satu titik di mana dia mulai sadar akan ketidakberdayaannya, maka pada saat itulah menjadi satu momen yang baik bagi dia, menjadi satu momen yang penting bagi dia untuk sungguh-sungguh memikirkan, mencari pertolongan kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Nah, saudara, itu sebabnya orang yang demikian disebut orang yang berbahagia. Karena mereka di dalam kondisi menyadari ketidakberdayaannya itulah, mereka datang dan mencari pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dengan sikap yang rendah hati dan mendapatkan pertolongan. Saya teringat kepada seorang yang saya kenal, seorang teman lama, yang mengatakan cerita yang sama ketika dia masa mudanya. Dia seorang yang berasal dari keluarga yang mampu, ya, keluarga yang berada, dan kemudian juga dia menjalani kehidupan begitu menyenangkan sehingga dia seolah-olah tidak butuh Tuhan. Dia melakukan apa saja yang dia suka dan tanpa mempedulikan Tuhan. Sampai satu hari dia mengalami sakit yang begitu parah, yaitu ginjalnya gagal, sedemikian parahnya, dan tidak ada pertolongan pada saat itu ketika dia mengalami sakit itu, sehingga pada saat itu dia merasakan sakit yang luar biasa. Belum ada jalan keluar, seperti tidak ada jalan keluar, dan dia tahu dirinya begitu tidak berdaya. Justru pada saat itulah, di saat dia mengalami penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa yang sekian lama itu, dia datang kepada Tuhan. Orang yang menyadari kemiskinannya, orang yang menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Allah, maka mereka akan datang mencari Allah, mencari pertolongan dengan rendah hati. Dan mereka lah orang yang berbahagia, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Mereka lah yang akan mendapat berkat sorgawi itu dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara mengalami bahwa saudara juga merasakan begitu tidak berdaya, saudara begitu lemah di dalam kehidupan ini, bersyukurlah. Karena ada berkat yang terselubung di balik keadaan itu. Bersyukurlah karena keadaan itu membuat Anda menjadi kandidat yang terbaik untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan mengakui keberadaan Anda yang terbatas. Dan hanya berharap kepada Dia yang tak terbatas, yang sanggup menolong. Dan saudara menaruh kepercayaan saudara, pengharapan saudara sepenuhnya kepada Dia. Itulah orang yang berbahagia. Karena mereka lah yang akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan pengampunan atas segala dosa, kesalahan yang mereka akui. Dan dikaruniai keselamatan oleh karena iman mereka kepada Kristus
yang mereka terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan mereka juga akan diberkati dengan pemeliharaan Tuhan ketika mereka mempercayakan hidup mereka, masa depan mereka kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Biarlah dalam kehidupan kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan yang besar. Kita hanyalah manusia yang terbatas, yang begitu lemah, dan tanpa pertolongan, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak berdaya apa-apa. Dengan menjaga dan terus menjaga sikap hati yang mengenali diri dengan benar, dan melihat Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, dan hidup dari anugerahnya, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Karena kita mendapat bahagian dalam kerajaan surga, kita mendapat bahagian dalam hidup dalam anugerahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.